Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas tentang ahkamul fil fiqhil islami, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibu di dalam fikih Islam. Dan kita sampai kepada al-matlabur rabi', tuntutan keempat, yaitu mada dukhulul fi lafzil qarabah fil waqf wal wasiyah. Ada mic lain nggak? Nggak ada mic lain. Nah, coba ini apa namanya, charger, ada ini enggak terminal? Terminal Allah ya, udah mah, sampai mah. Kita sampai ke al-matlabur rabi', tuntutan keempat, yaitu apakah seorang ibu masuk ke dalam kategori kerabat di saat atau dalam akad wakaf ataupun wasiat. Keluarga seseorang, satu orang daripada keluarga, ketika mewakafkan rumah atau tanah dan ia mengatakan, aku wakafkan tanah ini, aku wakafkan rumah ini untuk kerabat-kerabat saya. Kata-katanya seperti itu.
Maka apakah seorang ibu itu masuk ke dalam kategori kerabat ini sehingga bisa menggunakan, memanfaatkan rumah dan tanah itu atau tidak? Saat ini banyak orang yang wakaf tanah untuk makam keluarga, dan dia mengatakan, aku punya tanah 10 tumbak ini aku wakafkan untuk makam kerabat saya. Nah, ketika dia mengatakan makam kerabat saya, apakah ibu masuk kategori kerabat sehingga boleh dimakamkan di tanah tersebut atau tidak? Maka idza waqafa ala qarabatihi aw wasalahum, ketika seseorang mewakafkan ke atas kerabat-kerabatnya atau berwasiat untuk kerabat-kerabatnya, maka masuknya seorang ibu di dalam nama kerabat tersebut ada perbedaan pendapat antar ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan la tadkhulul fi musammal qarabah. Ibu nggak masuk ke dalam kategori kerabat. Ibu ya ibu, bukan kerabat. Beda. Kalau orang mengatakan wakaf untuk kerabat, maka ibu tidak akan masuk. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapatnya mazhab Malikiyah. Dan ashahul wajhaini dari pendapat mazhab Syafi'iyah dan qaul dari mazhab Hanabilah. Dalil mereka yang mengatakan ibu tidak masuk ke dalam kategori kerabat, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatofkan lafaz al-aqrabin ini kepada al-walidain. Kerabat-kerabat diatofkan kepada kedua orang tua. Maka dengan sebab adanya atof ini menunjukkan bahwa ibu kedua orang tua tidak masuk ke dalam kategori kerabat. Pendapat yang kedua, annal la tusamma qarabah. Dalil yang kedua, ibu itu tidak disebut sebagai kerabat. Mau kita ngelihat secara hakikatnya juga tidak, ngelihat secara uruf kebiasaan adatnya pun tidak. Ibu itu kerabat ente? Enggak akan disebut sebagai kerabat. Ibu ya ibu gitu. Orang yang melahirkan kita bukan kerabat kita. Nah, kerabat itu siapa? Yo, sesama anak itu kerabat berarti ya. Sesama anak adalah kerabat. Tapi kalau orang tua sendiri bukan tidak masuk ke dalam kategori kerabat. Kemudian dalil yang ketiga, memasukkan seorang ibu ke dalam kategori kerabat itu termasuk daripada jafa. Jafa itu ketidakadaan rasa atau kekerasan. Padahal kita diharuskan berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu. Maka pendapat pertama mengatakan ibu tidak masuk ke dalam kategori kerabat. Pendapat yang kedua mengatakan masuk. Ini kaul atau wajah yang kedua dalam mazhab Syafi'iyah, ibu masuk kategori kerabat. Dalilnya adalah bi annal ummata ma annaha tadkhulu fil wasiyah li aqrab qarabatihi fakadzalika tadkhul fi musammal qarabah. Ketika ada seseorang berwasiat untuk kerabatnya, ibu akan masuk ke dalam kerabat itu sehingga akan mendapatkan juga wasiat. Maka begitu juga si ibu akan disebut sebagai kerabat. Musannifah mengatakan
pendapat yang paling unggul adalah pendapat yang pertama, bahwa ibu tidak masuk kategori kerabat. Ibu sendiri, bapak sendiri, kerabat pun sendiri. Bapak dan ibu tidak masuk ke dalam kerabat. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut di dalam fikih, itu ada istilah mahram. Mahram itu terbagi jadi 3. Ada mahram dari sisi kekerabatan, ada mahram dari sisi rodoah sepersusuan, ada mahram dari sisi musaharah atau perkawinan. Mahram dari sisi kekerabatan itu jumlahnya ada 7, yaitu ibu kita, ibunya ibu, terus ke atas, orang yang melahirkan kita atau orang yang melahirkan ibu kita. Nah, itu namanya ibu berarti. Nah, di dalam fikih dimasukkan ibu masuk kategori kerabat. Yang kedua, anak-anak kita itu juga kerabat. Putri kita itu kerabat. Yang ketiga, al-khawat, saudari kita. Kalau saya berarti punya saudari, itu mahram. Kalau ibu berarti punya saudara, itu mahram. Kemudian adik kakaknya bapak namanya ammah, itu juga mahram. Adik kakaknya ibu itu mahram. Kemudian putrinya saudara kita, keponakan, dan putrinya saudari kita. 7 orang ini di dalam fikih disebut sebagai kerabat. Dari rodoah sepersusuan sama 7 itu, dan dari perkawinan jumlahnya ada 4, yaitu zaujatul abi, istrinya bapak. Istrinya bapak itu bukan kok ibu kita, tuh tidak. Ibu yang melahirkan kita masuk kategori kerabat yang pertama tadi. Ini maksudnya ada seorang bapak, si istri udah meninggal umpamanya, terus nikah lagi, yaitu disebut sebagai istrinya bapak atau ibu tiri. Zaujatul ibn, istrinya anak, ibu punya anak, kemudian berarti kalau perempuan berarti menantu laki, gitu ya. Kalau laki-laki berarti menantu perempuan. Itu mahram dari segi perkawinan. Kemudian ummu zaujah itu ibunya istri. Ya, saya punya istri, istri punya ibu mertua. Nah, ini mahram dari segi perkawinan. Dan satu lagi bintu zaujah, putrinya istri. Berarti anak tiri. Putrinya istri, anak tiri, dia itu adalah mahram dari segi perkawinan. Nah, besan bukan mahram. Antar besan bukan mahram. Yang mahram adalah mertua. Nah, makanya ada mereka besanan, kemudian si besannya menikah, gitu. Boleh atau tidak? Boleh, nah, tidak masalah. Kemudian di dalam fikih juga ada istilah kekerabatan dari segi apa? Sebab-sebab nafkah. Seorang dia itu berkewajiban nafkah dengan sebab apa? 3 hal. 1 dengan sebab pernikahan, yang kedua dengan sebab kekerabatan, yang ketiga dengan sebab kepemilikan. Laki-laki wajib menafkahi seseorang jika ada pernikahan, berarti suami menafkahi istri. Nah, ini sebab pernikahan, hanya 1 ini saja, suami menafkahi istri. Nggak ada kewajiban suami menafkahi ibu mertua, nggak ada. Atau istri menafkahi ibu bapak mertua pun tidak ada. Ya, dari segi pernikahan hanya 1, suami menafkahi istri saja, tidak sebaliknya. Yang kedua, dengan sebab kekerabatan. Wajib nafkah sebab kerabat. Apa itu? Anak wajib menafkahi bapak ibunya, bapak ibu wajib menafkahi anaknya. Nah, ini disebut sebagai
kerabat. Dan satu lagi kepemilikan, yakni seseorang memiliki hamba sahaya wajib dikasih makan. Seseorang memiliki burung, memiliki hewan ternak, maka harus dikasih makan. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang paling unggul bahwasanya ibu masuk ke dalam kategori kerabat. Nah, kemudian matlabul khamis al-wasiyat lil ghairil warithah. Ibu di saat ibu itu tidak mendapatkan waris, di saat ibu bukan termasuk ahli waris, maka apakah ibu yang tidak mendapat waris itu sah diberi wasiat atau tidak? Hukum asalnya la wasiyata liwarithin. Kita berwasiat kepada ahli waris itu tidak sah. Ya, kita sebagai orang tua di Indonesia sering dilakukan. Orang tua, si bapak mau meninggal, dia ngomong, nah anakku semua kumpulkan, anakku semua, ini nanti ketika saya meninggal, rumah tolong kasihkan kepada anak yang paling kecil. Oh siap bapak, ini wasiat namanya. Karena pelaksanaannya setelah meninggal, gitu kan? Sah atau tidak wasiatnya? Enggak sah. Oke, kalau itu kita sepakati. Nah sekarang si ibu ahli waris. Tetapi ketika si ibu tidak mendapat waris, contohnya apa? Berarti melakukan mawani'ul irith, pencegah mewaris. Ada berapa? 3. Ibu yang asalnya ahli waris menjadi tidak mendapat waris. Sebab 3. 1, bisa babil qatli, si ibu membunuh. Umpama ada ibu meracun anaknya. Nah, maka si ibu ini tidak mewaris. Oke. Atau yang kedua, ikhtilafuddin, berbeda agama. Si ibunya Kristen, anaknya Muslim. Maka anak ketika meninggal ibu Kristen tidak termasuk ahli waris. Dan yang ketiga, bisa babir riqqah, sebab adanya perbudakan. Ibu berupa hamba sahaya, si anaknya orang merdeka. Maka si anak ketika meninggal, ibu tidak mendapat waris. Nah, umpama ibunya itu non muslim, anaknya muslim, kaya raya. Anaknya meninggal, nanti ibu saya yang non muslim tidak dapat warisan harta saya. Si anak udah mikir sampai sana. Akhirnya apa? Si anak berwasiat ya kepada orang-orang sekitar, tolong nanti ketika saya meninggal ibu kasih rumah ini ya, gitu. Sah atau tidak wasiat tersebut? Al-birru bil fardun kama taqaddama, berbuat baik kepada ibu khususnya itu merupakan satu kefarduan, dan fardunya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Wala yahtassu dzalika bikauniha muslimah. Apakah ada kewajiban kita berbuat baik kepada ibu jika ibunya muslimah gitu? Enggak. Walaupun non muslim kita wajib berbuat baik. Inilah Islam. Ini kalau kita mau mikir lebih keras lagi, di sana ada golongan ngakunya Islam, tetapi ketika si ibunya ngikut organisasi Nahdlatul Ulama NU, si anaknya ngikut organisasi tertentu, yang mana organisasi tertentu ini menyalahkan amaliyah NU seperti tahlilan, seperti maulidan, seperti salaman setelah sholat, musafahah setelah sholat, dan lain sebagainya. Ini anak tega-teganya dia itu memutus tali silaturahmi, tidak menganggap ibunya sebagai ibu lagi. Ini kan lucu, ya.
seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada ibunya, bapaknya, walaupun ibu bapaknya non muslim. Ini perintah loh, sepakat loh seluruh ulama ini. Tapi gara-gara amaliyah-amaliyah yang dianggap sebagai bid'ah, kemudian si anak ini memutus tali silaturahmi, bahkan tidak menganggap ibunya sebagai ibu lagi. Ini kan lucu, ya, sangat bertentangan, gitu ya. Ya, maka sadarlah wahai kalian yang menganggap bid'ah sebagai orang kafir pun, ibu bapak kafir, tetap kita wajib hargai. Kita harus berbuat baik kepada mereka, gitu. Dan ini sepakat loh seluruh ulama itu. Oke, kembali lagi. Sudah kita ketahui bersama bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu, hukumnya fardu ain, dan tidak membatasi si ibu harus muslimah. Ibu walaupun agamanya kafir, Kristen, Yahudi, apalah itu, maka si anak tetap wajib berbuat baik, ya, hukumnya wajib. Bal wa in kanat kafirah liqaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan temanilah mereka, ibu dan bapak, di dunia dengan baik. Artinya selama kita hidup, bapak ibu hidup, kita berkewajiban untuk menghormati mereka, untuk berbuat baik kepada mereka di dunia doang. Nggak usah sampai akhirat. Maksudnya ketika bapak ibu meninggal dalam keadaan non muslim, kita tidak boleh mendoakan agar masuk surga. Nah itu nggak bisa, karena sudah bukan dunia lagi maksudnya. Tapi selama di dunia boleh doain orang tua yang non muslim agar panjang umur, boleh atau tidak? Boleh, karena duniawi. Doain orang tua yang non muslim agar mereka diberi motor, mobil, rumah mewah, boleh atau tidak? Boleh, karena duniawi. Tapi kalau doain agar selamat dunia akhirat, boleh atau tidak? Enggak, karena sudah hubungan dengan akhirat. Itu ketemu temen yang temen itu non muslim, dia ulang tahun, semoga panjang umur ya, boleh tidak? Semoga panjang umur, boleh tidak? Boleh, kan duniawi. Tapi kalau kita doakan selamat dunia akhirat, lah itu tidak boleh. Makanya kita bersalam, mengucapkan salam assalamualaikum kepada non muslim tidak boleh. Kenapa? Karena keselamatan itu dunia akhirat, tidak hanya dunia saja. Gitu. Doain yang non muslim perihal duniawi diperbolehkan, tapi kalau sudah ukhrawi maka tidak boleh. Nah, pembahasan kita saat ini adalah wasiat. Ketika anak berwasiat, wasiat ini diberikan kepada ibunya yang non muslim. Masalah yang ada dua permasalahan. Masalah yang pertama, al-wasiyatu lil idza kanat zimmiyah. Non muslim itu terbagi menjadi dua. Ada non muslim yang zimmi, yang tidak memusuhi orang Islam dengan cara membunuh. Seperti orang Indonesia, non muslimnya itu zimmi, tidak ada yang membunuh manusia muslim. Dan yang kedua, harbiyah. Harbi berarti non muslim yang senantiasa membunuh orang-orang Islam, membunuh, menghilangkan nyawa, ya, bukan tidak hanya benci-benci biasa, tapi sampai menghilangkan nyawa. Ketika si ibu ini itu zimmi, non muslim yang bersahabat dengan orang-orang Islam, idza kanatil zimmiyah fa inna wasiyata waladiha laha jaizatun. Wasiatnya anak yang diberikan kepada ibunya yang zimmiyah ini diperbolehkan.
Ini adalah pendapat daripada ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. 4 mazhab mengatakan boleh. Ya, karena si ibu yang non muslim bukan ahli waris, maka wasiatnya sah. Dan karena si ibu itu dhimmiyah, tidak memusuhi dengan cara membunuh, ya, bersahabat dengan muslim. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, illa antaf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalian melakukan kebaikan kepada wali-wali kalian. Al-murad bil ayah wasiyatur rajuli qarabatihi min ahli syirki. Maksud daripada ayat ini adalah wasiatnya seseorang kepada kerabatnya yang dia tidak Islam. Nah, maka fa inna dzalika la ba'sa bihi, itu tidak masalah, itu diperbolehkan. Kemudian alasan yang kedua, firman Allah Ta'ala, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak membunuh kalian, tidak mengusir kalian dari desa-desa kalian. Kita punya tetangga non-muslim, wajib kok kita ngasih makanan di saat kita masa enak. Kita bagi-bagi, itu wajib. Kewajiban kita punya tetangga non-muslim ketika kita berpapasan adalah apa? Tersenyum. Kita senyum, ya, dengan muka ceria, gitu, tidak menunjukkan muka masam, hukumnya haram walaupun dia non-muslim. Ini kepada non-muslim loh. Kok sesama muslim yang beda aliran, beda organisasi saling apa? Cemberut, ya kan, keterlaluan yang seperti itu. Ya, makanya kalau seperti itu keadaannya, mending kita nggak usah berorganisasi. Udah, saya Islam, gitu aja sudah. Tidak usah NU Muhammadiyah, buang semuanya. Kalau menjadikan pecah belah, ya, mending nggak usah berorganisasi. Nah, jadi Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada manusia non-muslim, khususnya ibu tadi, yang mana non-muslim itu tidak mengeluarkan kita dari desa, mengusir, tidak membunuh kita. Maka kita berbuat baik kepada mereka itu tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, anna ummal mu'minin Safiyah bintu Huyai. Ummul Mukminin Safiyah itu pernah menjual satu rumah yang harganya itu 100.000. Faqalat selidi qarabah laha minal yahud aslim. Kemudian Safiyah mengatakan kepada kerabatnya, ente Islam, nanti kalau ente masuk Islam, aku meninggal, maka engkau termasuk salah satu ahli waris saya dan akan mendapatkan rumah ini, gitu ya. Fa inna kaina salamta warith tani fa'ata fa'ausat lahu. Terus si kerabatnya nggak mau Islam, akhirnya apa? Safiyah itu berwasiat, dan wasiatnya itu ditujukan kepada kerabatnya yang beragama Yahudi. Annal hibah tasihu lahu bil ijma' fakadzalikal wasiyah. Dan yang keempat, hibah kepada non muslim itu boleh, ijma' seluruh ulama. Ya, kita mau menghibahkan apa, motor kepada tetangga non muslim, tidak masalah, sah. Begitu juga dengan wasiat, karena wasiat tidak disyaratkan penerima wasiat harus muslim. Yang penting syarat wasiat itu tidak digunakan untuk bermaksiat. Contoh apa maksiat? Ada manusia muslim, dia punya uang banyak, berwasiat sebelum meninggal, sebelum nanti ketika saya meninggal, saya udah meninggal, tolong buatkan gereja yang besar di sini.
Nah, supaya bisa digunakan untuk beribadat. Nah, itu maksiat, tidak diperbolehkan. Tapi kalau wasiat ngasih uang, ngasih motor, ngasih mobil kepada non muslim, itu tidak mengapa. Nah, permasalahan yang kedua ketika ibunya itu harbiyah. Kalau tadi dhimiyah bersahabat dengan manusia muslim, nah sekarang adalah harbiyah. Si ibu itu membunuh manusia muslim. Kan, tapi sudah tidak ada sekarang ini non muslim yang harbi sudah tidak ditemukan. Idza kanatil harbiyah, ketika si ibu itu wanita harbi, maka ulama berbeda pendapat di dalam bolehnya seorang anak berwasiat kepada ibunya yang harbi. Ada dua pendapat. Yang pertama, annal wasiyah lil idza kanat harbiyatan jaizatun, berwasiat kepada ibu yang ibu itu wanita harbi itu diperbolehkan. Ini pendapat sebagian dari madhab Malikiyah, pendapat ashah dari dua kaulnya Syafi'iyah, dan pendapatnya madhab Hanabilah. Kenapa diperbolehkan berwasiat kepada ibu yang statusnya kafir harbi? Yang pertama dalilnya adalah marawat Asma radhiyallahu taala anha qalat. Asma radhiyallahu taala anha mengatakan, qadimat alayya ummi, ibuku datang kepadaku. Wahia musyrikah, ibuku saat itu masih dalam keadaan musyrik, mensekutukan Allah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah, kemudian aku datangi Rasul meminta fatwa kepada Rasul. Qultu inna ummi qadimat wahia raghibah. Rasul, ibuku datang, ibuku ngerasa seneng. Apa asilu ummi, bolehkah aku menyambung tali silaturahmi kepada ibuku? Qal na'am, sili ummi. Kata Rasul, boleh, ya sambung tali silaturahmimu dengan ibumu. No, ibu yang kafir harbi, yang jelas-jelas memerangi manusia muslim, masih diperbolehkan kita untuk sambung tali silaturahmi. Ya, ini manusia muslim, sama-sama muslim beda aliran, malah saling menjauh. Marawabnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang kedua riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila Umar hullatan min harir, mengirimkan kain sutra kepada Umar. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, kasautaniha, lo Rasul, antum perintahkan aku agar memakai sutra ini, kata Umar. Waqad qulta fiha ma qulta, sedangkan engkau telah mengatakan sesuatu tentang kain sutra. Artinya laki-laki diharamkan mengenakan menggunakan kain sutra. Kenapa engkau hadiahkan sutra kepadaku? Apakah engkau perintahkan aku untuk memakainya padahal itu haram? Maka Rasul mengatakan, inni lam aksukaha litalbasaha, aku kirimkan kain sutra untukmu ini tidak supaya engkau pakai, tapi uha au taksuha, boleh engkau jual, boleh engkau berikan kepada siapapun yang boleh memakainya. Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Kemudian kain sutra yang dihadiahkan oleh Rasul tadi oleh Umar diberikan kepada saudaranya yang agamanya itu tidak Islam, yang ada di Makkah. Ya, saat itu dia masih belum muslim, kasihin ke saudaranya agar dipakai. Nah, anna hibatal musyrik sahihah bil ijma' fakadha al wasiyah lahu.
Yang ketiga, hibah kepada manusia musyrik itu boleh. Hibah kepada manusia musyrik itu boleh, kata ijma ulama seperti itu. Begitu juga dengan wasiat. Ya, maka berwasiat untuk manusia musyrik itu pun diperbolehkan. Oke, pendapat yang kedua, berwasiat kepada ibu yang ibu tersebut itu statusnya kafir harbi itu tidak diperbolehkan. Wa ila hadza dzahabal Hanafiyatu, ini pendapat madhab Hanafiyah dan pendapat mu'tamad dalam madhab Malikiyah dan juga sebagian madhab Syafi'iyah. Dalilnya mereka apa yang mengatakan wasiat kepada ibu yang harbi tidak diperbolehkan, yaitu sama firman Allah Subhanahu wa taala, innama yanhaakumullah 'anil ladina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum. Bahwa wasiat kepada manusia atau wali manusia yang musyrik, yang dia itu punya niatan untuk mengusir kita dari negara kita, dari desa kita, manusia yang punya niatan untuk baru niat saja membunuh kita, ya, karena kita muslim dibunuhnya, maka kita tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai wali, pemimpin. Kita hargai yang kayak gitu, tidak usah dihargai. Nahaan birriman qatalana, walaupun hanya niat saja, maka kita tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Nah, kemudian harbi ma'murun biqatlihi, kafir harbi itu kita diperintahkan untuk membunuh mereka. Ya. Wa qatilul musyrikina kafah, ya kan? Secara keseluruhan bunuhlah mereka. Ini kafir harbi maksudnya. Nah, tetapi oleh musannif mengunggulkan pendapat yang pertama, akan bolehnya seorang anak berwasiat, diberikan wasiat itu kepada ibunya yang kafir harbi. Nah, berikutnya kita akan berpindah ke fasal yang ketiga, yaitu tentang ahkamul fil faraid warriqi, tentang permasalahan faraid dan juga perbudakan. Nah, ayo silakan. Kalau dari apakah itu masuk kerabat atau bukan dari masyarakat, saya sadar beliau merugikan bahwa itu kerabat itu enggak. Kaul yang diunggulkan sama musannif. Iya. Kerabat bukan itu. Bukan. Oh, bukan. Terus tapi dalam mazhab Syafi'iyah sendiri yang diunggulkan kerabat. Nah, kan ada dua wajah Syafi'iyah. Wajah Syafi'iyah yang pertama mengatakan ibu adalah kerabat, yang kedua ibu bukanlah kerabat. Ada dua wajah. Jadi kalau misalnya menunjukkan yang bukan kerabat. Nah, sementara dari sisi mazhab Syafi'iyah dua wajah itu menunjukkan kerabat. Nah, itu kemudian ya ini agak keluar sedikit ya, karena tadi menyinggung masalah relasi dengan orang muslim. Kalau menurut pendapat Ustaz, misalnya banyak debat publik ya mengucapkan salam yang publik gitu ya, jadi dari segala macam disebutkan. nah, Sejauh yang Ustaz dalami itu masih boleh atau tidak?
panjang apa segala macam lah. Ya. Apakah itu bagian dari ibadah di agama lain atau sebenarnya sesuatu yang bisa universal menurut kita bagaimana? Nah, seorang pejabat yang dia itu punya kepentingan tidak seperti kita ya. Kalau kita jelas hukumnya haram. Khusus sebagai pejabat presiden, wakil presiden, wali kota, gubernur, itu orang-orang yang membawahi banyak agama, maka pendapat yang paling unggulnya mereka diperbolehkan mengucapkan salam dengan berbagai bentuk. Assalamualaikum diucapkan, salam sejahtera diucapkan, om apa itulah, walaupun itu artinya ketika diucapkan oleh seorang muslim bisa jadi kafir loh artinya ya. Tetapi masalahnya ini pejabat membawahi manusia-manusia yang tidak hanya Islam. Nah, untuk menghargainya itu dengan cara salam masing-masing agama. Maka ini karena adanya kepentingan. Sama seperti mengucapkan selamat Natal bagi pejabat. Sama hukumnya. Kalau kita ngucapin selamat Natal, apa kepentingan kita? Tidak ada. Makanya di situ ada hati yang harus dibelokkan daripada lafaz yang sebenarnya. Ketika pejabat mengatakan selamat hari Natal, apa sih hari Natal itu? Hari kelahiran Isa Al-Masih, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Seakan Tuhan lahir gitu. Ya artinya seperti itu. Kalau orang mengatakan selamat ya Tuhan ente lahir, berarti kan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Padahal kalau itu diucapkan oleh manusia muslim biasa, nggak boleh meyakini seperti itu. Nabi Isa adalah seorang nabi, seorang rasul, bukan sebagai Tuhan. Ya, nah dikarenakan seperti itu, dia sebagai pejabat, dia itu tokoh masyarakat, dia itu harus membawahi semua manusia, semua rakyat. Kan gitu, maka dia mau tidak mau mengucapkan, cuma hatinya jangan sampai berpaling, hatinya tetap meyakini apa yang ia yakini, tidak boleh meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, kegambar ya, umpama ada pejabat publik, dia itu tidak mengucapkan salam selain salam Islam, kira-kira bagaimana hatinya orang Kristen, Hindu, Buddha gitu? Enggak, ketika salam di forum besar, ada muslim non muslim, salam cuma assalamualaikum saja, kira-kira mereka bagaimana gitu? Kira-kira jangan kita Islam dan kita mayoritas, jangan kalah dengan mayoritas. Kita juga kalau pengalaman saya, kalau misalnya kata-katanya jangan memang ada dilema. Kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada muslim. Sebenarnya di forum itu ada muslim juga. Tapi kalau saya cara saya beda sendiri. Assalamualaikum, tapi dalam hati saya itu ya pasti maksudnya kepada muslim. Jadi saya tambah satu salam aja, salam sejahtera buat kita semua. Enggak kaitannya sama agama itu. Cuma kalau ditambahin yang lain saya nggak itu, misalnya luas. Itu saya masih ragu apakah itu dia dari ibadah kita. Kalau yang udah jelas yakin itu memang mengakui yang lain, misalnya itu ya sambungannya itu. Nah, yang nggak mau bla bla bla. Ya. Itu mengakui itu gitu. Nah saya tidak ke situ, jadi saya belum sampai sama aja. Ya. Kalau mau berhati-hati seperti itu, Bapak. Jadi untuk salam kepada
manusia yang di situ ada muslim, ada non muslim, walaupun muslimnya cuma satu orang, seluruh ulama memperbolehkan selama ada muslimnya. Maka diperbolehkan itu. Kemudian kalau salam selain menggunakan assalamualaikum, seperti tadi, yang artinya itu sampai mengakui adanya Tuhan selain Allah, lebih baik dihindari. Nah, ini yang terkait sutra ya. Rasul memberikan hadiah sutra kepada Umar, lalu sama Umar boleh diperjualbelikan. betul. Nah, kalau sekarang ada sebagai hadiah memberikan sebuah minuman yang mengandung alkohol. Nah, terus kita sebagai muslim yang diberikan hadiah itu karena ini seperti apa ya, tanda terima kasih mungkin dari non muslimnya, terus kita kalau menolak kan nggak tersinggung, lalu kita terima, terus boleh diperjualbelikan atau gitu gimana? Nah, semua barang yang boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan, itu syaratnya harus barang-barang yang bermanfaat. Saya punya pulpen masih ada isinya, masih bisa dipakai nulis, saya boleh hibahkan, saya boleh hadiahkan. Tetapi cuma tutupnya saja satu, ini mau dipakai apa? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Maka barang yang tidak ada manfaatnya, termasuknya alkohol, khamr, nggak ada manfaatnya, barang najis, itu nggak boleh dihibahkan, tidak sah dihadiahkan. Paham sampai sini? Nah, sekarang manusia non muslim, mereka menganggap khamr ada manfaatnya. Akhirnya mereka menghadiahkan, menghibahkan khamr kepada kita manusia muslim. Untuk menghargainya kita terima, ya terima aja. Setelah kita terima, bagaimana? Apakah boleh kita jual? Khamr itu barang najis, nggak ada manfaatnya. Barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau kita jual nggak bisa. Lah terus bagaimana kalau kita pengen duit? Nah, ada istilah yang namanya naqlul yad, memindahkan kekuasaan, memindahkan tangan. Seperti ibu beli pupuk, ya, pupuk kompos ke pupuk kandang, itu kan najis, itu nggak boleh diperjualbelikan. Tapi apa? Naqlul yad, ada istilah sendiri. Nah, itu pentingnya kita belajar. Sama-sama kita memberi pupuk kepada orang dan kita nerima duit, tapi akadnya bukan akad jual beli. Akadnya adalah naqlul yad tadi. Beda akadnya saja. Dohirnya yo kita kalau orang awam ya jual beli gitu. Nah, satu lagi yang hampir sama. Ibu masuk warung makan, kemudian di warung makan Padang. Di sana bayar dulu atau makan dulu? Makan dulu kan? Itu akadnya apa? Jual beli atau enggak? Enggak, bukan jual beli itu. Karena syarat jual beli kita harus tahu harganya. Baru setelah itu jadi milik kita, kita makan, berarti jual beli akadnya. Nah, masuk ke warung Padang bukan akad jual beli, tetapi akad doman, akad mengganti. Seakan kita masuk ke Mutiara Kitchen, ngambil gelas, pecah oleh kita gelasnya, kita ngeganti. Berapa harga gelas? 5.000 kita ganti. Masuk ke warung makan Padang, dilayani apa-apa udah kita ambil, belum milik kita itu. Karena kita belum mengakad jual beli, kita belum bayar. Kemudian kita makan. Berapa? Maksudnya berapa itu? Nasi satu mangkuk tadi, kemudian ada ayam, ada ini, itu semua harganya 15.000 kita ganti. Karena sudah menghabiskan masakan atau makanan mereka. Akadnya bukan jual beli, tetapi akad doman, akad mengganti. Secara dohir sama, padahal secara akad Islamnya enggak. Mereka berbeda. Dengan jasa, kan
dulu Ustaz pernah bilang kalau menjahit itu bilang dulu harganya berapa kalau menjahitkan. Iya. Bagaimana dengan salon, misalnya pijit, jasa pijat, Iya. kan itu akadnya di akhir. Pijit salon kan akad di awal. Akad di awal itu minimal ibu tulis. Ya, kalau di salon ini, salon apa khususnya sekian ribu gitu. Pijit ada sekian ribu. Di situ sudah ada harganya. Nah, itu kesepakatan di awal. Oh, pijit di sini itu sekali pijit itu 70.000 rupiah gitu. Ya, berarti udah sepakat antara muajir dan mustajir, orang yang menyewa dan orang yang punya jasa. Mereka sepakat walaupun bayarnya nanti di akhir. Nah, jadi ditulis. Tulis dulu, karena akad ijarah, akad sewa itu harus diketahui berapa bayarnya. Ya, ibu tanya berarti berapa biayanya. Tanya dulu harganya. Kalau udah tahu, yakni semua masyarakat udah tahu kalau biji di sana ngasih 100.000, berarti kita udah tahu. Gitu. Intinya kita tahu kita akan bayar sekian. Bengkel kita pinggir motor aja nggak tahu yang dibenerin apa-apa tahu di akhir sekian. Iya. Maka itu nanti akadnya tetap akad mengganti. Akadnya akad doman. Nah, kalau ke bengkel itu Bu, nanti kalau ngeganti apapun harus bilang. Itu. Saya tanya, ini ngeganti laharnya berapa harga lahar? Gitu. Harus diketahui terlebih dahulu. Kalau udah terlanjur, ya udah akad ngeganti aja. Nah, kalau akad ngeganti nggak ada keuntungan buat si. Oh, ada. Dan untuk akad doman ini mereka tidak boleh menggetok harga. Artinya nggak boleh melebihkan daripada harga pasaran. Ibu bapak masuk ke satu warung yang biasanya nasi padang 15-20 ribu, tetapi diketok harga menjadi 50 ribu. Nah, boleh. Karena akad ngeganti doang, mecahin gelas harga 5 ribu, yo digantinya berapa? 5 ribu. Nggak bisa kemudian ambil kesempatan gara-gara ini mecahin ente, udah 50 ribu bayar, nggak bisa. Hukumnya haram, nggak boleh. Nah, Muslim yang haji saat ini sudah tidak ada. betul. Jadi kalau kayak yang di rezimnya kan kita Muslim berjelas, terus kalau yang tidak satu Muslim Di mana itu? Xinjiang, Cina. Saya belum pernah dengar. Ada. Sholat nggak bisa. Bulan puasa itu kita Manusia muslimnya pada dibunuh. kalau iya, jadi berarti terpaksa melakukan melanggar sesuatu karena memang kondisi. Saya seperti para bapak-bapaknya diculik, dimasukkan ke satu wilayah ya. Lalu di sana tuh hal-hal yang haram tuh dicopotin, kayak minuman, dikasih minum, babi. Oh, berarti harbi mereka. Yang saum nggak boleh. Saya belum pernah mendengar itu, baru sekarang. Ada. Harusnya itu tuh ini timur ya, harusnya dulu cuman disebut oleh Cina, jadilah kawasan Cina itu kayak dulu masih dulu tuh Lampahan, Hispani, cuman disebut oleh Cina, kan Cina komunis. Ya. Sedangkan mereka itu mayoritas Muslim gitu di Xinjiang gitu. Ada ininya juga Ustaz, kabarnya beritanya. Kalau yang lebih kelihatan itu jadi Palestina lah ya. Nah, gini, Palestina itu si Israel harbi nggak?
harta Kenapa? Membunuhnya itu karena keislamannya atau karena pengen ngerebut tanah? dua-duanya. Enggak, karena yang dibunuh di Palestina enggak hanya Muslim, non Muslim banyak yang dibunuh di sana. Jadi fokusnya Harbi itu, saya bukan bela Israel, fokusnya Harbi itu adalah karena ini Muslim dibunuh, karena ini Muslim diboikot, itu Harbi. Nah sekarang kejadian di Palestina karena Muslimnya atau karena ngerebut tanah atau penjajahan? Dua-duanya, karena waktu itu ada pernah anak Israel itu kan adik-anak mah tidak tahu menahu ya, biasanya gitu anak-anak mah kan belum tahu politik, tapi dia sudah dicekoki bahwa kalau Muslim itu dibunuh, orang Palestina Muslim itu dibunuh, udah dibunuh, dibenci katanya gitu. Saya kalau ada orang Palestina itu dibunuh, saya benci dia. Itu apa namanya? Palestina Muslim atau non Muslimnya juga? Muslim, enggak. Muslim. Pokoknya Palestina yang non Muslim, yang penting dia Palestina dibunuh gitu atau cuma yang Muslim? Muslim aja. Ya. Non Muslim enggak dibunuh? Enggak. Anak itu bilang Palestina Muslim bunuh. Ya, Palestina non Muslim bunuh enggak? Enggak. Itu langsung akibat dari konflik aja kan. Kalau dibilang kayaknya Enggak. di lapangan Iya, makanya gini, kita itu pengen mencari kejelasan, Bu. Mencari kejelasan sesuai dengan definisi harbinya. Ya, apakah anak-anak Israel itu dicekokin, didoktrin, kalau setiap ketemu Muslim Palestina bunuhlah, gitu saja, atau setiap ketemu orang Palestina Muslim non Muslim bunuhlah? Mana yang jadikan doktrin? Pertama atau kedua? Yang pertama, Ustaz. Anak itu nanti kalau ada YouTube-nya ya saya kirim. Ya. Dia mengatakan kalau orang Palestina Muslim bunuh pokoknya dibenci gitu. Jadi kok anak seperti itu aja sudah mempunyai doktrin sejahat itu gitu kan. Berarti memang dia mau menghabisi satu kaum gitu, maksudnya satu agama gitu. Tapi kan kalau di suatu peperangan yang mau Muslim atau non Muslim, kalau dia ini kan nggak bisa pilih-pilih, Ustaz sebenarnya. Misal, oh itu mah Muslim, belok ke si bolok kan enggak, non Muslim, belok sebenarnya kan enggak. Pasti ya kalau udah Muslim dia pasti akan terbunuh kalau ada di dalam satu kawasan yang memang dibom gitu. Tapi kalau secara faktualnya, secara niatnya mereka ingin menghabisi kaum Muslim yang ada di Palestina gitu. Ya. Allahu alam. Kita harus cari tahu lebih dalam untuk menyesuaikan definisi harbinya. Nah, cuma untuk saat ini di Palestina kita nggak perlu menganggap Israel itu harbi atau bukan, pokoknya dia jahat gitu. Mungkin yang di Iya. Kalau di India memang khusus ke Rohingya yang Ke Muslim saja. Rohingya tahu Ustaz? Iya, Rohingya tahu. yang di Iya, selama mereka itu memboikot, membunuh orang Muslim, maka disebutnya harbi. Nah, Meskipun ini meskipun mereka itu dengan nyata hanya tentang merebut anak atau penjajahannya, bukan termasuk pada penjajahan. Artinya kan berarti orang dalam Islam penjajahannya haram ya. dan kalau penjajahan sudah memerangi mereka itu kan dibuat. Jadi artinya termasuk kepada kafir harbi karena memerangi kaum muslimin dengan niat untuk menjajah merebut wilayah Palestina. Iya, betul. Kalau di satu negara itu ada Muslim dan non-Muslim, Muslim dan non-Muslim, yang dijadikan sasaran hanya Muslim, maka jelas itu harbi. Dan kafir harbi
ya harus kita bunuh, harus diberantas. Nggak ada maaf untuk mereka. Terus yang memberantas siapa? Nah ini nanti jihad. Jihad itu ada hukum fardu ain, ada hukum fardu kifayah. Fardu ain bagi siapa? Orang terdekat di wilayah itu. Sedangkan kita di Indonesia hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Nah, Tapi ya kalau yang dekatnya diam aja, ya salah, mereka udah dosa berarti. Karena fardu ain bagi mereka dan mereka nggak gerak, mereka berdosa. Nah kita berdosa atau tidak? Ya enggak, karena kita jauh kan. tapi kalau nggak ada yang membelanya, Nah, membela untuk saat ini Bu, kita nggak bisa angkat senjata. Orang Indonesia nggak mampu, maka berarti kita belum mampu angkat senjata. Mampunya apa? Donasi, ngadoa, gitu. Maka jangan sampai kita ridho, kita rela dengan adanya pembantaian manusia Muslim. Ya minimal kita ingkar dalam hati kita. Minimal itu. Wahwa at'aful iman, itu iman yang paling lemah. Kenapa Ibu? Bagi negara yang sekelas negara yang dibuat, nah di lingkungan negara itu wilayah tidak di luar wilayah itu yang negara yang harus ikut. Betul, yang menggerakkan adalah negara. Tapi negara itu kalau tidak menggerakkan, Negara itu berdosa. Pemimpinnya yang tidak menggerakkan, mereka akan berdosa. Nah, Indonesia sudah bergerak untuk apa? Ada pasukan perdamaian? Ada. Kita Indonesia sudah bergerak. tidak dengan memerangi yang hanya Nggak mampu Bu. Indonesia kan nggak mampu. Angkat senjata mana mampu? Nggak bisa. Oh, kena PBB nanti. Itu mampunya baru seperti itu. Ayo. Jadi kalau dilihat sampai saya lihat mazhab Syafi'iyah itu kadang tadi ada dua percebo. Syafi'iyah bisa misalnya kerabat bisa enggak seperti itu. Ini apa bisa begitu ya? Mestinya kalau saya harusnya ada satu yang memang itu dikuatkan dalam yang mana alih-alih jadi ada dua, padahal sama-sama Syafi'iyah bisa kayak gitu. Nah, itu di dalam Satu mata, betul. apa ya? Fikih itu mabnahu ala dzan. Fikih itu pondasinya, dasarnya adalah persangkaan terkuat, bukan yakin. Kalau yakin nggak masuk kategori fikih. Sholat duhur 4 rakaat fikih bukan? Bukan. Bukan fikih atau? Bukan. Sholat duhur 4 rakaat bukan fikih. Sholat Jumat fardu ain fikih bukan? Bukan. kan udah Enggak. ada nasnya. Nas sudah. Nas sharih itu nggak masuk kategori fikih. Nah, fikih itu adalah 90% ke bawah. Don, persangkaan kuat. Itulah fikih. Nah, ketika ada satu orang alim, satu mujtahid dengan mujtahid lain, kira-kira akan selalu sama atau tidak? Ya berbeda. Wong, ini tadi dalil yang sama-sama. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian. Ayatnya satu. Tetapi oleh ashab Syafi'i dijadikan, diartiin dua hal yang berbeda. Nah itulah dzon, ngelihat sisi pandang daripada dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Nah dari sini kemudian muncul perbedaan pendapat, yang mana dua-duanya itu sama kuatnya. Sering kami contohkan Ustaz tentang dhabihatul janin, dhabihatul ummi. Hadis Rasul, hadisnya sahih.
Oleh madhab Syafi'i mengatakan ketika janin lahir, induk disembelih, si janinnya keluar dalam keadaan mati, maka janin halal dimakan. Kenapa? Karena sembelihan janin adalah sembelihan induknya. Kalau induknya itu halal dimakan karena disembelih, janin lahir dalam keadaan mati pun halal dimakan. Hanafi mengatakan, oh enggak, maksud dhabihatul janin dhabihatu ummi adalah sembelihan janin sama seperti sembelihan induknya. Kalau induknya itu disembelih halal, maka si janin supaya halal pun harus disembelih. Kalau lahir dalam keadaan mati, enggak disembelih, maka haram. Gitu. Nah, ini dari sisi bahasanya saja sudah berbeda. Segi pandangnya berbeda. Nah, dari sini muncul perbedaan. Ada yang pasti enggak, qat'i enggak ada. Semuanya dhon. Gitu. Dikuatkan, didukung oleh dalil-dalil yang ada. Bisa diterima? Artinya sehingga realitasnya karena di dalam Syafi'i bisa dimakan. Loh, banyak malah, tidak hanya dua. Oh, malah banyak. Seperti ini dalam mazhab Hanafi, mengusap kepala saat berwudu itu Hanafi punya 3 kaul. Kaul yang pertama itu keseluruhan kepala. Kaul yang kedua itu 3 jari, 3 jari minimal. Kaul yang ketiga itu 1 telapak tangan, artinya kepala dibagi menjadi 4 rubuk, nah, 1/4 ini harus 1 telapak tangan. Ini yang paling unggul dalam kaul Hanafi. Ya, bisa jadi 3, bisa ada 4, bisa 5. Gitu. Nah, terus kita pilih yang mana? Kembali lagi istafti qalbak. Kita disuruh minta fatwa kepada hati kecil kita. Mana yang kita srek? Karena fikih harus yakin. Kalau kita melakukan satu amalan fikih kemudian kita ragu, nggak sah malah. Harus yakin. Saya dipaksa bersentuhan kulit dengan istri saya, tidak batal, nggak bisa. Dipaksain nggak bisa, ragu, maka nggak boleh diamalin. Aku jadi gitu, Ustaz. Kemarin saya kajian itu ada ibu-ibu yang curhat ketika bahas tentang 4 mazhab itu. Kemudian saya tanya, ibu kalau bersentuhan kulit dengan suami batal nggak, Bu? Kalau saya lagi semangat wudhu mengatakan batal, karena suaminya Muhammadiyah katanya, mengatakan tidak batal. Kalau saya lagi semangat wudhu mengatakan batal, saya wudhu lagi. Tapi kalau pas males ikut suami nggak batal. Ya. Nah, ini nggak boleh. Itu disebut talfik. Karena apa? Males nyari keringanan akhirnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Itu kembali lagi ke keyakinan. Harus istiqomah. Enggak juga. Maksudnya itu jangan sampai kita meremehkan. Ah, kan Maliki boleh ya? Enggak boleh seperti itu. Meremehkan agama hukumnya haram. Itu masalah sederhana. Tentunya kita itu posisinya apakah mengambil satu mazhab atau boleh sebenarnya pada bagian mana mengikut yang mana bagian lain. Nah, ada istilah kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, al-awam la madhabalah. Orang awam tidak punya madhab. Orang awam Pertama, siapa itu orang awam? Orang awam adalah manusia yang dihadapkan Al-Quran, dihadapkan sunnah, mereka tidak bisa mencetuskan hukum, mengistinbatkan hukum dari sana. Itu namanya orang awam. Iya. Ibu tahu nggak dalil kewajiban sholat? Al-Quran tahu? Aqimus sholah dalilnya. Dalil kewajiban puasa Ramadan apa? Kutiba alaikumus syiyam. Tahu dah? Tahu dah, ibu tahu nggak? Kok bisa dari dalil kutiba alaikumus syiyam diwajibkan puasa Ramadan? Gimana cara istinbatul ahkamnya? Enggak tahu, berarti awam. Berarti awam. Nah, orang awam itulah madhabalah.
ketika ibu tanya ke Ustadz Afif dijawab A, wah ikuti saya yakin itu betul, boleh. Tanya ke Ustadz Adam dijawab B, ibu yakin, boleh ngikutin. Gitu. Orang awam tidak ada madhab. Asalkan jangan gini, ibu tanya Ustadz Afif, berat, tanya Ustadz Adam, berat, tanya Ustadz Abdul Somad, ringan, itu aja, tidak boleh. Bertanya ke sana kemari hanya untuk mencari yang paling ringan, itu tidak boleh. Namanya apa? Tatat bu'ur rukhos, mencari keringanan saja, hukumnya haram. Karena apa? Meremehkan agama. Gitu. Tanya, ya lakukan gitu. Ya, tanya, lakukan. Dan kita sebagai orang alim kan, ketika ditanya wajib memberikan pendapat yang muktamad dalam madhab. Itu agar apa? Kita nanti tidak diminta pertanggungjawaban, tidak disalahkan. Gitu. Kenapa ngasih pendapat yang lemah? Nggak disalahkan itu. Nah. Orang awam nggak ada madhab kan ya, kecuali kalau orang-orang yang dia itu mengetahui cara istinbatul ahkam, dia wajib mencari yang paling kuat. Yang paling kuat itu apakah harus maknanya Enggak juga, enggak harus. Bisa aja ya. Bisa aja. Lintas madhab diperbolehkan, asalkan apa menurut dia kuat. Antum kalau membaca kitabnya Ibnu Hazm, ya, membaca kitabnya ulama-ulama itu, mereka pasti punya pilihan. Imam Nawawi sendiri tidak full ngikuti Syafi'i, punya ikhtiarat An-Nawawi. Ibu bapak ketika sholat, anggota yang wajib nempel saat sujud apa aja? 7 kan? Ini pendapat siapa? Imam Nawawi. Syafi'i cuma jidat doang. Imam Nawawi yang mengharuskan 7. Karena apa? Hadisnya lebih sahih gitu. Ini ikhtiarat Nawawi itu. Pilihan Imam Nawawi. Ketika puasa, gak ada zuhur, ibu bapak gosok gigi, makruh atau tidak? Pilihan siapa? Imam Nawawi, bukan Syafi'i. Syafi'i nggak makruh. Wah, kita orang awam mah bebas, yang penting yakin. Iya. Yang penting yakin. Jangan mencari keringanan. Artinya kalau ngambil puasa tuh harus pakai. Yang membatalkan sholat, berarti wudhunya juga harus itu. Betul, kalau itu betul seperti itu. Makanya tadi kalau ibu wudhu pakai cara Syafi'i, pembatalan pakai cara Maliki berarti meremehkan, mencampur adukkan madhab gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak tahu mah aman. Iya, udah tahu diamali. Iya. Kalau kayak misal beralih mazhab dulu gitu, itu gimana caranya? Seperti apa gitu? Tinggal kita pelajari aja. Ibu di sini Syafi'iyah umpamanya, ketika wudhu ngusap kepala cuma sedikit, nyentuh suami istri batal kan gitu. Kita mau tawaf di sana itu kita diharuskan bergandengan tangan suami istri, ya. Kalau kita pakai Syafi'i tidak akan bisa pindah atau ke mazhab Maliki. Cuma cara wudhunya ngusap seluruh kepala. Ada lapan ya kita pindah. Enggak ada. Niat itu kan dalam hati, Bu. Ibu mau makan, masuk ngomong aku mau makan dulu, kan enggak? Udah, keinginan mau makan itulah niat. Sama seperti sholat, keinginan pas takbir itu mau sholat duhur itulah niat. Tidak ada kewajiban untuk mengucapkan usolli fardhu zuhri, tidak ada. Enggak wajib. Nah, ketika pindah ya tinggal keinginan kita pindah, itulah niat. Nah. Ada lagi?
cukup. Alhamdulillah. Ayo kita akhiri dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.